Ku tercampur penuh dosa, hukuman dan kematian menantikanku. Penuh kasih Kau tuliskan firman di hatiku. Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat lagi. Di kakimu ku duduk menantikanmu. Jiwaku lapar dahaga akan kebenaran. Ku tahu inilah bagian yang terbaik bagiku. Ku mohon jangan kiranya diambil daripadaku. Betapa besar betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang senantiasa diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita beribadah di dalam suasana yang di Indonesia masih ada badai, baik di Indonesia maupun di dunia, yaitu lewat COVID-19. Tapi kita yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap menyertai kita, sehingga pada sore hari ini kita dapat melakukan ibadah tengah pekan melalui program Mantap secara online. Saya yakin dan percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua tetap kuat, tetap bersyukur. Bahkan saya yakin dan percaya Bapak, Ibu semua ada yang atau banyak, bahkan mungkin hampir semua tetap menginginkan, tetap setia untuk selalu menyukakan hati Tuhan, selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita fokus untuk tetap beribadah pada sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu semua untuk tetap fokus, kita duduk diam untuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau melalui hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan berkat-Mu yang begitu melimpah Tuhan. Di tengah badai yang masih menerpa bangsa kami, masih menerpa dunia ini Tuhan, melalui COVID-19 Tuhan. Kami yakin Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami. Karena melalui hari ini Tuhan, kami tetap dapat melakukan ibadah tengah pekan lewat program Mantap secara online Tuhan. Kami yang yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu memberi kekuatan kami, Engkau selalu memberi kekuatan kami, Engkau selalu memberi Tuhan kami kehidupan yang luar biasa. Sehingga sampai detik ini Tuhan, kami dapat merasa bersyukur, kami terus Tuhan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah pada hari ini Tuhan. Berkati ibadah hari ini Tuhan, sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sehingga tahapan-tahapan dalam ibadah ini Tuhan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan hanya Roh-Mu Tuhan yang memimpin ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah. Kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Kita angkat satu pujian, Tuhanku mau menyenangkan-Mu.
bujuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkanku, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanmu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Shalom. Selamat menikmati liburan Anda semua. Ya, puji Tuhan. Karena kita sekarang kan sedang menikmati masa liburan. Mungkin ada yang cuti panjang, tapi nggak masalah. Tapi juga kalau ada yang ngantor, sama. Tuhan memberkati kita semua. Selamat menikmati hidup kita. Dan kita akan melanjutkan. Sekalipun libur, firman Tuhan tidak libur. Firman Tuhan harus tetap menemani kita di saat apapun itu. Karena firman Tuhan yang membimbing kita ke arah iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Lebih jauh lagi firman Tuhan yang menuntun kita kepada keselamatan itu. Kita lanjutkan mana tengah pekan, kita mulai di dalam doa. Kita sama-sama tunduk kepala. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat waktu yang masih Engkau berikan buat kami, buat nafas hidup ini, untuk kami terus melayani Engkau. Untuk kami terus memperbaiki hidup kami, seturut kehendak-Mu, ya Bapa di dalam sorga. Firman-Mu kami nantikan, firman-Mu kami mau nikmati, supaya hidup kami tetap
dikawal, dan diisi oleh kebenaran itu. Berfirmanlah, bukakan apa yang mau Engkau bukakan buat kami lewat kelanjutan daripada firman Tuhan yang berseri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan dari pendalaman Alkitab kita, saudara-saudara, dari program Mana Tengah Pekan. Dan untuk mengisi liburan kita kali ini, dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 yang saya kasih tema yang mudah, jangan dipersulit. Saudara, ini kalimat yang mudah-mudahan mudah untuk kita mengerti. Karena saudara-saudara, kadang-kadang kita memiliki persoalan, kadang-kadang kita memiliki keinginan. Kita ingin bahwa persoalan dan keinginan itu ada jalan keluarnya. Kita ingin mudah untuk memperoleh jalan keluar. Ya, tapi sebenarnya mudah kok sebagai umat Tuhan, umat ketebusan Allah, sesuai janji daripada Allah sendiri. Kalau saudara ingat dari 1 Korintus 10 ayat 13, Dia pasti akan memberikan jalan keluar. Nah, tapi kalau kita mau jujur, dan saya ingin membawa kita untuk jujur kepada diri sendiri, apa yang seringkali mudah itu seringkali juga terasa sulit. Kenapa? Bukan Tuhan yang mempersulit, bukan sesama kita yang mempersulit, tetapi ternyata yang mempersulit, kalau kita mau jujur dan kita harus jujur, yang mempersulit jalan keluar itu adalah diri kita sendiri. Kita belum beres dengan diri sendiri, kita belum selesai dengan diri sendiri. Ya, ini yang dialami dan kita mau belajar dari seorang panglima besar, seorang panglima tentara yang bernama Naaman. Dia punya persoalan. Dan kita pun punya persoalan. Di dalam hidup ini, Tuhan izinkan manusia kadang ada di bawah, kadang ada di atas. Kadang ada ujian dan pencobaan datang silih berganti, menghiasi, mewarnai kehidupan kita. Inilah yang dinamakan ujian dan pergumulan hidup. Ini yang dinamakan hidup dan ini yang dinamakan kehidupan. Persoalan apa deh? Berat atau ringan? Tentang diri pribadi, tentang rumah tangga, tentang ekonomi, tentang kuliah, tentang sekolah, tentang pekerjaan, tentang usaha dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saudara-saudara, dan terhadap ujian pergumulan hidup ini, manusia pasti sekali lagi ya memerlukan jalan keluar. Untuk mencari jalan keluar, tentunya yang memuaskan diri kita, maka kita perlu belajar. Pagi ini, siang ini, atau sore ini, malam ini kita mau belajar dari serial 2 Raja-Raja 5. Kita sudah sampai di pendalaman Alkitab 2 Raja-Raja pasal 5. Tetapi jalan keluar dalam waktu dan caranya Tuhan. Tolong catat, tolong ingat-ingat. Tolong catat, entah di buku, entah di hati kita. Jalan keluar dalam waktu dan caranya Tuhan. Karena bagaimanapun kita umat Tuhan. Kalau kita umat Tuhan, kita harus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Waktu dan caranya Tuhan, bukan waktu dan caranya kita, maunya kita. Gitu loh, bukan. Ya, mari. Kita mau belajar tentang kenyataan problema hidup, persoalan hidup. Naaman mengalami persoalan yang sangat berat.
Ya, kadang-kadang kita juga begitu kan, mengalami persoalan yang sangat berat, yang butuh jawaban, yang butuh pemuasan, penggenapan daripada persoalan itu. Persoalan itu kita katakan sebagai dahaga kita, haus kita. Kita perlu kesegaran, kesejukan yang dapat memuaskan dahaga kita. Kita baca coba dari seorang Naaman, pasal 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram. Panglima loh, kalau panglima itu pembesar, elit. Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang, itu kan jelas ya. Seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, Naaman ya, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Saudara-saudara, orang terpandang sih orang terpandang, orang hebat sih orang hebat, tetapi ternyata dia mengalami problema hidup, big problem. Ternyata dia menderita sakit kusta. Sakit kusta itu sebuah aib loh. Pada waktu itu ya, saya katakan pada zaman itu, sakit kusta itu dipandang sebagai sebuah kehinaan yang layak untuk diisolasi, yang layak untuk dikucilkan, yang layak untuk dijauhi. Wow, betapa harga diri Naaman terjun bebas. Betapa harga diri Naaman anjlok, panglima tetapi sakit kusta. Harta ada, bayar tabib mungkin, duit ada untuk bayar fasilitas kesehatan, tapi ternyata tidak selesai. Dia tetap menderita sakit kusta. Itu persoalan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap manusia termasuk kita mungkin saat ini memiliki persoalan, entah dengan anak, entah dengan mantu, entah dengan suami, entah dengan istri, entah dengan masyarakat luas, sedang atau akan atau pernah, mungkin juga berat seperti Naaman berat, ya tentunya ukurannya masing-masing, sesuai kekuatan kita, kata Tuhan, sesuai kekuatan kita. Berat menurut manusia yang satu belum tentu berat menurut manusia yang lain. Tergantung mental, tergantung endurance, tergantung daya tahan. Tergantung manusia itu terlatih atau tidak. Kalau tidak terlatih, beban seringan apapun itu seperti kiamat. Kalau tidak biasa latihan untuk kuat, untuk militan, beban seringan apapun dirasakan sebagai sebuah batu besar yang seolah-olah mau menimpa kita. Ya, tapi pastilah setiap kita pernah mengalaminya. Puji Tuhan, itu Naaman, itu kita. Dan persoalan kita hanya saudara-saudara yang tahu sekarang. Saudara mengalami apa? Hanya saudara yang tahu. Dan saudara harus jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada Tuhan. Apakah aku sedang sakit? Entah sakit apa, sakit mental, sakit jiwa, sakit pikiran, hanya kita yang tahu. Sakit ekonomi, sakit perilaku, sakit apapun, hanya kita yang tahu. Dan ada satu waktu, dua waktu, dan beberapa waktu mungkin kita berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan kita. Sama seperti Naaman, dia juga mencari jawaban
untuk jalan keluar dari sakit kustanya. Ya, apa jalan keluar Naaman? Mungkinkah itu juga jalan keluar kita? Kita baca ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, makalah tentunya nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ini usaha. Gak salah dengan usaha. Harus berusaha. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya kepada Raja Israel. Manusia butuh jalan keluar dan harus ada usaha. Itu sah-sah saja. Mencari dan mengusahakan jalan keluar sekuat tenaga. Ya. Tetapi nanti apa jawaban Tuhan? Tentunya jawaban Tuhan entah itu melalui nabi Tuhan, hamba Tuhan. Jawaban Tuhan bisa juga melalui proses yang akan kita alami. Melalui orang-orang yang Tuhan mau pakai proses. Jadi tidak instan. Jalan keluar itu di dalam kamus kekristenan tidak instan. Harus ada proses. Kenapa harus ada proses? Supaya manusia Kristen kuat. Supaya manusia Kristen belajar bahwa persoalan itu harus dihadapi, bukan lari dari persoalan. Ya, puji Tuhan. Itu problema hidup. Ada usaha untuk mengatasi persoalan. Dan kadang-kadang prosesnya, saudara-saudara, dari pelajaran Naaman ini seperti jalan terjal, berliku. Tidak mudah. Coba kita baca ayat yang ke-7. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, Raja Israel ya dapat surat dari Raja Aram, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku? Ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Ya, ini proses. Jawabannya tentunya tidak diinginkan oleh Raja Aram. Tentunya ini sebuah jawaban yang tidak diinginkan oleh Naaman. Ya, secara manusia kita pun kalau menghadapi persoalan dan menginginkan solusi, kita inginkan jawabannya, ya saya usahakan kamu sembuh. Ya, kamu pergi ke sini ya supaya sembuh. Ya, kamu pergi ke sana ya supaya impianmu terjadi. Ternyata bukan itu yang diterima oleh Naaman, atau mungkin juga yang diterima oleh kita. Malah Raja Israel berkata, Allahkah aku sehingga engkau datang kepadaku, gitu kan? Dia seorang raja. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Tuh kan, Raja Israel malah punya persepsi yang negatif tentang kedatangan raja, tentang kedatangan Panglima Naaman. Naaman butuh kesembuhan itu sungguh-sungguh. Tetapi Raja Israel apa tanggapannya? Naaman mau bikin atau cari gara-gara. Nah, ini kan sebuah proses. Tapi proses ini harus dilalui.
Ini hanya ingin menunjukkan, hanya ingin menggembleng seorang manusia Naaman, seorang manusia kita. Kita ini rendah hati atau tidak? Bagaimana mungkin kita butuh jalan keluar, kita butuh solusi, tapi kita sombong, kita tinggi hati, kita nggak mau terima nasihat. Seolah-olah kita benar sendiri, seolah-olah kita pintar sendiri, nggak mungkin. Nah, Naaman diberikan proses yang luar biasa indah. Apakah saudara sekarang mengalami proses? Buat itu menjadi sebuah keindahan. Jangan jadikan sebuah beban. Proses itu harus saudara lewati. Belajar dari Naaman, saudara-saudara. Karena seringkali dalam ikhtiar manusia, dalam usaha manusia untuk mencari jalan keluar, diperhadapkan dengan tantangan demi tantangan atau pintu-pintu tebal yang harus diterobos, yang harus didobrak. Putus asakah kita atau maju terus? Kita lihat Naaman. Ternyata Naaman maju terus, saudara-saudara, ya. Pelajaran selanjutnya yang dapat dan yang mau kita ambil, yang Tuhan mau berikan buat kita, semua kita yang punya persoalan sekarang ya. Semua kita yang punya persoalan. Mohon maaf, jangan kita malah menjadi gila oleh karena kita menyalahkan orang lain. Itu bukan jalan keluar. Itu bukan usaha yang benar. Mohon maaf, malah kita menjadi membabi buta dengan keinginan kita, dengan hawa nafsu kita. Tuhan mau kita mengalahkan diri sendiri. Tuhan mau Naaman mengalahkan diri sendiri. Diri sendiri itu musuh besar kita yang seringkali mempersulit jalan keluar. Jalan keluar yang mudah malah dipersulit oleh diri kita sendiri. Kita baca ayat 8 sampai 11. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah." Nih ya proses. Bagaimana menghadapi proses? "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan." Mandi 7 kali dalam sungai Yordan sehingga engkau menjadi tahir. Saudara-saudara, apa respon Naaman? Ini musuh besar Naaman. Apa respon kita? Kalau saudara butuh jawaban, firman Tuhan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kemauan kita, dengan hati kita. Apa respon kita? Ayat 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa tidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku." Naaman maunya instan. Itukah kita? Kita punya persoalan, saudara-saudara. Saudara maunya instan. Wow, Tuhan punya agenda yang indah buat saudara. Dia tidak pernah memberikan jalan instan, tetapi dia mau manusia menjalani proses. Supaya semakin menjalani proses, semakin dipoles, semakin diasah, manusia itu semakin indah di hadapan Tuhan. Tentunya di dalam kehidupan rohaninya, tentunya juga di dalam kehidupan rohani kita.
Tinggi hati atau rendah hatikah kita? Hanya saudara yang bisa jawab terhadap jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita. Jalan keluar Tuhan lewat firman Tuhan, lewat nabi Tuhan. Ternyata Tuhan punya agenda. Mungkin Tuhan punya agenda. Ada sesuatu dulu yang engkau harus bereskan dengan hidupmu. Entahkah itu ketinggian hatimu, entahkah itu dosa-dosa masa lalumu. Itu harus ada pemberesan. Nggak bisa didiemin seolah-olah nanti juga Tuhan lupa. Enak aja. Betul Tuhan Maha Kasih. Tapi Tuhan itu kudus. Selalu ada didikan dan selalu ada ajaran atau hajaran. Yang Tuhan mau, kalau engkau mau jalan keluar, engkau harus rendah hati. Engkau harus rendah hati. Kita minta A, firman Tuhan katakan B. Kok nggak nyambung ya menurut manusia? Padahal itu yang Tuhan mau, engkau perbaiki terlebih dahulu. Kita mau C, Tuhan memberikan firman Tuhan D. Itu yang Tuhan mau. Ikutin aja. Ya, bahasa kerennya kan just do it. Karena diri sendiri adalah musuh, tembok penghalang terbesar untuk memecahkan persoalan. Naaman gusar. Seringkah kita juga komplain terhadap firman Tuhan, padahal itu jawaban Tuhan. Firman Tuhan mungkin tidak cocok, tidak sesuai dengan keinginanku. Seringkah kita marah? Seringkah kita kecewa? Itu Naaman. Tinggi hatinya masih nempel, keakuannya masih nempel. Jangan itu menjadi pengalaman kita juga. Ya, puji Tuhan. Tuhan membuka kepada kita bahwa kita memiliki musuh yang seringkali tidak kita sadari tetapi sangat dekat dengan kita. Untuk mengatasi persoalan kita, sadarilah bahwa musuh paling besar adalah diri sendiri. Ya, puji Tuhan. Ayo kita sadari itu. Saudara jangan melihat kiri, kanan, depan, belakang. Untuk mengatasi persoalanmu, engkau lihat diri sendiri. Adakah kerendahan hati dalam diri kita? Atau gengsi kita masih terlampau terbang tinggi? Kita perlu membumi. Ya. Keangkuhan dan kebenaran diri sendiri seringkali menjadi pemberat, penghambat jalan keluar. Kita baca ayat yang ke-12. Bukankah Abana dan Parpar, ini kata Naaman, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Sombong. Jawaban tidak sesuai dengan keinginan, marah, tersinggung, gusar, panas hati. Dia tinggalin. Ya, gimana atuh euy? Itulah kita, itulah manusia. Dapat jawaban Tuhan melalui nabi Tuhan. Tinggi hatinya nggak hilang-hilang. Repot kalau begitu caranya. Saudara mau kesembuhan, saudara mau persoalan saudara dijawab, tapi harga diri kita menjadi tembok. Ya, bagaimana atuh euy? Repot kalau begitu. Ayo kita sadar, ayo kita berdoa minta pertolongan Roh Kudus untuk mendobrak keangkuhan diri kita. Jangan biasakan menyalahkan orang lain, jangan biasakan, apalagi menyalahkan Tuhan. Kapan sih saya menyalahkan Tuhan? Oh saudara, saya buka nih. Tuhan bekerja melalui hamba Tuhan. Tuhan bekerja melalui firman-Nya yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Seringkali kita marah kepada hamba Tuhan. Begitu caranya, saudara sedang komplain kepada Tuhan.
Saudara tersinggung dengan hamba Tuhan, saudara sedang komplain dengan Tuhan. Hati-hati. Hati-hati. Kita perlu introspeksi diri. Jangan gampang-gampang menyalahkan Tuhan. Ya. Padahal jalan simpel untuk sebuah solusi adalah berserah kepada Tuhan. Alias perlu menghancurkan, menguburkan keakuan diri. Alias perlu merendahkan diri. Kita baca Mazmur 131 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, ini Daud loh. Daud raja. Hebat. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, kata Daud, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ini Daud begitu rendah hati. Sebuah pengakuan bahwa aku mau merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang menentukan. Sebuah penyerahan diri yang begitu luar biasa. Kehendak-Mu saja yang jadi Tuhan. Ayo belajar dari seorang Raja Daud. Pembesar loh. Bisa merendahkan diri serendah-rendahnya. Kita bagaimana? Mohon maaf, sorry to say, kita belum besar. Somse-nya bukan main. Ya, puji Tuhan. Itu pengalaman Daud. Memberikan nasihat dan mengingatkan kita juga. Saudara-saudara, ikuti saja alurnya. Ini dia. Yang mudah, jangan dipersulit. Ikuti saja alurnya Tuhan. Ikuti saja prosesnya Tuhan. Amin. Ikuti. Just do it. Mudah. Ayat 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, siapkan aku mobil mewah, siapkan aku properti mewah, apalagi yang mewah-mewah. Bukankah Bapak akan melakukannya? Cincai bagi Bapak, Bapak punya. Apalagi sekarang, ya ampun, ia hanya berkata kepadamu, mandilah. Gampang Tuhan, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Gampang bukan Tuhan? Tuhan, gampang kan Tuhan? Kenapa sih Tuhan menjadi julid? Kenapa sih Tuhan menjadi rumit? Kenapa Tuhan mempersulit diri sendiri? Suruh mandi doang. Nggak keluar uang, suruh nyelam doang, nggak keluar uang Tuhan. Nabi itu nggak minta mobil mewah, Nabi itu nggak minta rumah mewah, motor mewah atau lain sebagainya, enggak. Tuhan, ini kalau saya boleh menggambarkan seperti itu situasinya, ya kan saudara? Tuhan seringkali memberi jawaban kepada kita. Tuhan seringkali memberi jawaban kepada saudara lewat firman Tuhan yang saudara dengar setiap minggu. Sebenarnya gampang, lakukan saja. Jangan malah tersinggung. Lakukan saja. Runtuhkan kesombongan kita, keangkuhan kita. Runtuhkan kebenaran diri kita sendiri. Jangan sombong. Amin ya. Saudara mau? Saudara punya persoalan, saudara mau solusi? Ikutin saja maunya Tuhan, firman Tuhan. Mungkin pada saat ini engkau rasakan bukan sesuatu itu jawabannya. Tapi itu sesuatu jawaban dari Tuhan, ikutin saja maunya Tuhan. Ternyata hidupmu di bagian ini ada yang perlu dibereskan. Ternyata ada bagian organ dalam tubuhmu
ada bagian perilaku dalam hidupmu yang harus engkau selesaikan. Kalau kita ikuti itu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Tak ada yang mustahil. Mendengar adalah kata kuncinya. Mendengar. Perlu nasihat rohani untuk mengingatkan kebutuhan solusi hidup. Ada nasihat rohani, Naaman. Saudara juga punya penasehat rohani, hamba-hamba Tuhan, gembala sidang. Gembala sidang. Ikuti aja. Saudara perlu nasihat rohani kok. Mazmur 94 ayat 9 katakan, Dia yang menanamkan telinga. Saudara punya telinga? Punya? Coba pegang. Ada? Halo, halo. Halo, masih dengar? Masih ya? Dia yang menanamkan telinga. Masakan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata. Masakan tidak memandang? Mendengar yang benar dan rohani adalah jalan menuju solusi. Untuk itulah Tuhan menciptakan telinga, sehingga diingatkannya 7 kali tentang telinga untuk ke-7 jemaat di Asia Kecil di kitab Wahyu, yang adalah gambaran 7 jemaat di masa akhir ini. 7 gereja, bentuk atau tipe atau style 7 gereja di zaman akhir ini. Adakah telinga? Gereja besar, gereja kecil yang Tuhan mau, adakah telinga itu difungsikan? Naaman mau mendengar, terserah Naaman atau tidak. Saudara mau mendengar, itu pilihan saudara. Tapi kalau mau saudara dipecahkan persoalanmu, dengar, fungsikan telinga saudara. Itu perlu kerendahan hati untuk taat kepada perintah petunjuk Allah. Perlu kerendahan hati. Saya ulangi, perlu kerendahan hati. Perlu kita menghancurkan kedagingan kita, perlu kita menghancurkan ketinggian hati kita. Ayat 14. Bagaimana respon Naaman selanjutnya? Seharusnya ini juga menjadi respon kita. Menghancurkan ketinggian hati. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Sesuai. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Sesuai. 7 kali ya 7 kali. A ya A, B ya B. Just do it. Lakukan saja. Lalu pulihlah. Oh haleluya. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Tuhan kita ajaib. Amin. Just do it. Ayo kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Just do it. Lakukan saja firman Tuhan. Amin. Karena kerendahan hati adalah sumber pertolongan, keterlibatan Tuhan. Saudara mau Tuhan ada di dalam dirimu. Saudara campur tangan dalam usahamu. Tuhan terlibat dalam persoalanmu. Rendah hatilah. Mazmur 149 ayat 4 dikatakan, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Yang mudah jangan dipersulit. Ikuti saja alurnya. Rendah hatilah, ikuti maunya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat jalan keluarmu Bapa.
Terima kasih buat belas kasihan-Mu. Terima kasih buat panjang sabar-Mu. Engkau masih mau berkomunikasi dengan kami. Engkau masih mau menjawab kami. Oleh sebab itu, hari ini ya Roh Kudus, kami mau dipenuhkan oleh Roh Kudus-Mu ya Allah. Sehingga ada kerendahan hati di dalam kehidupan kami. Kami angkat hati dan tangan kami. Ya Roh Kudus, penuhi kami. Ya Roh Kudus, penuhi kami. Ya Roh Kudus, penuhi kami. Firman Tuhan kami tanam. Firman Tuhan kami lakukan. Ya Roh Kudus, ya Parakletos, motivasi kami. Engkau kuatkan kami untuk kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Allah Tritunggal. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi-Mu Yesus sampai selama-lamanya. Kami mau lanjutkan aktivitas kami hari ini tetap di dalam belas kasihan-Mu ya Allah Bapa di surga. Kami mau lanjutkan aktivitas kami tetap di dalam genggaman kasih, karunia, dan damai sejahtera-Mu ya Yesus. Kami tetap ingin dipersekutukan oleh persekutuan Roh Kudus mulai sekarang sampai nanti Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Amin.